Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-An'am, Allah berfirman, sifat Allah adalah sudah atau dalam keadaan sedang, maka mustahil Allah langsung kepada makhluk. Jadi sifat Allah adalah tidak langsung melalui perantaraannya Rakim, kitab suci, ucapan seorang pengemis, ucapan seorang koruptor, ucapan seorang ustadz, ucapan seorang pemuda, bahkan ucapan daripada anak kecil. Apabila di dalamnya ada suatu kebenaran, maka ambillah sebagai suatu nasihat. Jadi satu surat, ulaikal lazina hadalahu fabihuda humuk tadi kul la as'alukum alaihi ajran in huwa illa zikra lil alamin. Mereka itulah para nabi, para rasul. Jadi di sini para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Lalu orang Islam yang melaksanakan salat selalu meminta dalam keadaannya bagaimana pikirannya. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi kami, tunjukilah kami, bukan tunjukilah saya. Karena satu kata, satu huruf mustahil bisa dirubah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tetapi apabila di luar daripada ayat, yaitu berdoa, ya Allah, tolonglah saya memohon kepadamu agar saya ditunjuki jalan yang lurus. Jadi ihdinas syiratal mustaqim, ada kami bersama. Kayak gini, kami putra dan puteri Indonesia, kan kami menyangkut di antara kami, di antara kita beda. Tunjukilah kita jalan yang lurus adalah absurd. Ihdinas syiratal mustaqim, kami siapa? Saya pribadi, orang tua, anak-anakku, tetangga, jemaah yang di belakang saya mungkin ada.
Di belakang saya ada yang samar, ada yang tidak, ada yang tersembunyi. Apakah Anda yang mendengar adalah termasuk kami atau kita? Jawabannya wallahu alam, atau dijawabnya dengan akal Anda atau ilmu pengetahuan non agama atau apa ya. Jadi selama beberapa hari ini saya masih gundah gulana, gelisah saja. Karena apa ya, nggak tahu, perasaan saya adalah bahwa saya kok sudah hampir setengah abad, setengah dari usia saya adalah sudah berlalu. Tidak bisa saya kembali lagi ke masa yang lalu, karena kulit saya juga gak bisa menjadi muda lagi. Rambut saya juga tidak bisa lagi menjadi hitam. Kok menjadi putih beruban, dicabutan weh. Usaha dicabutan anakku, istri dicabutan. Sini ayah, ini saya kok gatal banget. Dicabutin aja, ini ubannya gatal. Suami kadang-kadang nggak bisa nolak. Loh ibu, kenapa kok dicabutin? Kok rambut putihnya kok dicabutin? Padahal menurut agama uban itu adalah sinar dari Allah Subhanahu wa taala. Tanah dewasa sudah, umurnya sudah bukan lagi umur puluhan tahun ya, umurnya udah 40-50. Jadi kadang-kadang istri belum tahu agama, lalu suami juga kadang-kadang nurut sama istri. Di luar sadar, di alam sadarnya, bahwa godaan setan itu selalu begitu menyusupnya kepada orang yang dekat. Allah mendidik manusia, umat segala umat agar berkata, agar mengucapkan dari asal kalbu, mengetahui, katakanlah. Jadi ketika itu Nabi diberi wahyu, turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad. Berarti kan Nabi Muhammad sama dengan kita mempunyai sanubari yang paling dalam. Katakanlah, Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Jadi begitu turunnya wahyu, Nabi tidak bersegera, karena bersegera juga ada bagaimana situasi dan kondisinya. Jadi sifat terburu-buru adalah bukan sifat Nabi. Jadi bersegera dan terburu-buru juga sama atau beda-beda ya. Kalau bersegera, alasan bersegera karena apa? Karena takut. Tetapi yang menyampaikannya kan Jibril ya. Menyampaikannya Jibril. Jadi perantaranya adalah malaikat Jibril. Mengenai apa? Mengenai imbalan. Di satu ayat yang lain sebanyak ada berapa? 11, 12, banyak ya ayatnya ya. Ada upah atau imbalan. Karena yang namanya upah, imbalan di zaman Nabi apa ya? Tidak berbentuk deposito. Kayak judul lagu. Tetapi imbalan yang diberikan kepada Nabi adalah ada setelahnya. Sabar, sangat sabar Nabi ya. Karena Allah lebih mengetahui perkara mengenai upah, yakni bahwa Nabi kan sudah memiliki istri lebih daripada 2.
ya, jadi Hafsah, Siti Aisyah dan yang lainnya, hingga mereka wanita pun berani kepada Nabi karena sifat Nabi adalah orang aman, dekat dengan Nabi. Orang berani kepada Nabi karena Nabi kan bukan Tuhan. Jadi Nabi ada diajarkan oleh Ruhul Kudus Salam, oleh malaikat untuk mengatakannya, yaitu sifatnya adalah tabligh, menyampaikan. Dan begitu pun juga kemudian dengan saya di jam 10:36 sebelum lohor, di hadapan saya ada siapa? Nggak ada siapa-siapa. Ada juga orang-orang yang bekerja setiap hari. Jadi tidak di depan publik, tidak di depan audiens, hanya menyampaikan saja bahwa kitab suci Al-Quran tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Jadi saya selesai satu ayat saja, selesai menyampaikannya. Memerlukan masa usia setengah abad. Jadi yang menyaksikannya tetap saja Allah, meskipun kita melihat Allah hanya di setelah kematian, karena di sebelah kanan, sebelah kiri saya ada Raqib, Atid, ya, alaihissalam. Mereka tahu, dan ada jin mukmin dan manusia sekitarnya. Sedangkan saksi juga sifatnya mata kita saksi, lidah bersaksi, tangan kiri, tangan kanan bersaksi bahwa tidak ada sekutu bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi gabungan ayatnya disatukan, Al-An'am, Al-Fatihah, dan yang satu lagi keterangan bahwa malaikat itu turun naik, ya. Di sini para malaikat dan Jibril naik. Turunnya kemana? Turunnya ke bumi. Kalau naiknya kepada Tuhan. Jadi kalau naiknya kepada Tuhan, ya para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan. Kalau turunnya ke bumi, turun ke bumi. Jadi kalau ke bumi turun, kalau ke atas naik, maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Sedangkan hadis yang ada angka 50.000 tahunnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ali. Jadi sesungguhnya pada hari kiamat ada 50 tempat perhentian stasiun. Ya. Jadi dari setiap stasiun lamanya 1.000 tahun, 1.000 tahun. Anda lapar dalam sehari nggak makan, dari pagi sampai malam nggak makan, lemas pastinya. Apakah ada orang di zaman sekarang dari pagi sampai malam nggak makan lalu maraton keliling gazebo? Ada tidak ya? Dari pagi sampai malam nggak makan, sedikit pun makan nggak, minum nggak, malamnya maraton supaya menghilangkan rasa haus dan dahaga. Ada tidak? Jadi akal Anda menangkap dengan peristiwa Anda, atau membayangkan, atau Anda ngetes diri sendiri deh. Sehari 2 hari nggak makan, maka akan ada sesuatu di dalam perut kita, yaitu kembung, karena angin masuk. Lemes, pasti kalau jiwa lemes, raga lemes, ya jiwa juga jadi lemes. Berbagai macam imajinasi akan terkumpul, terhimpun di dalam otak kita.
sampai ada makanan yang masuk. Jadi teringat peristiwa Nabi juga dalam keadaan lapar, dia keluar dari rumah mencari makanan, ada sahabat-sahabatnya juga sama kelaparan. Maka badan bergerak menuju kepada siapa? Ya menuju kepada orang yang mungkin disangkanya ada makanan atau tidak, bergegas keluar. Maka akhirnya Nabi makan dengan para sahabatnya. Jadi peristiwa-peristiwa di zaman Nabi juga banyak sekali orang-orang yang meminta susu. Orang kafir minum susunya berlipat-lipat daripada orang yang muslim. Orang muslim hanya 1 gelas 2 gelas, orang kafir bisa berkali-kali lipat, ya 2 atau 3 kali lipat minum air susu. Jadi pada dasarnya kekenyangan perut adalah perut kita harus dalam keadaan bagaimana, begitu ya. Jadi ada aturan dari Allah yang kita tidak menyukai. Kayak berpuasa juga, orang nggak menyukai berpuasa, iya toh. Jadi jujur saya kalau mau puasa, saya takutnya saya adalah orang yang kafir, Pak. Orang yang munafik, karena semua orang itu ada potensi orang kafir, orang munafiknya sifat. Maka saya terus menerus bermunajat kepada Allah, berdoa. Kalau makan baca doa agar selamat dunia dan akhirat, gitu ya. Jadi ketidakwajaran dan kewajaran, Allah mempunyai kewajarannya menguji manusia. Seorang guru tidak wajar menyiksa murid. Kan dicontohkan oleh Nabi, apakah Nabi mengajarkan caranya dengan sapu lidi, tujuannya untuk tidak menyakiti. Jadi manusia di zaman ini adalah kebanyakan tersesat. Setelah diberi petunjuk, bahkan doanya mereka hafal. Ya, jadi apabila saya sedang berbicara di sini, bukan di mimbar, di kursi, lalu saya alihkan pandangan saya melihat ustadz-ustadz yang lain, saya jadi bingung. Karena gerak-gerik mereka kan direkam, kan di situ ada waktu, ya ada 3 hari, ada 1 hari, ada bahkan 10 tahun, bahkan 100 tahun juga ada. 200 tahun, 300 tahun ada yang lalu. Tetapi bentuk wujudnya sekarang udah ada AI. Nanti Ustadz Al-Ghazali digambar, lalu seolah berbicara, itu sudah, Anda itu sudah kufur sebetulnya, nggak dengar. Padahal fikih tentang gambar adalah kan sudah nyata. Gambar dajal dasar bujal, katingali bujal awewe Gusti nu. Berarti kan masyarakat digiringnya, oh dajal teh dasar bujal. Jadi hati-hati menerangkan agama. Bila mana salah, Anda kerasanya disiksanya nanti di akhirat. Berarti kena kan ayat itu, hidupkanlah gambar yang engkau buat. Jadi alasan Allah itu pasti maha benar. Allah itu nggak mengada-ngada, begitu ya. Jadi saya pikir bahwa saya berbicara di sini adalah selalu spontan. Jadi spontan, di jeda-jeda, di pause begitu ya.
Jadi apakah saya ini akan berbicara ke hadapan masyarakat? Belum tentu. Di hari esok belum tentu. Takutnya ada orang yang datang ke sini, ya niatnya apa begitu ya. Kepada orang tua saya menghadap, Pak, ini anak Bapak Dadan mau mau meminta supaya begini dan begitu, padahal saya bukan wanita begitu ya. Tetapi apakah itu wajar dan tidak wajar, saya kira saya nggak tahu, karena saya pun apabila saya berbicara di hadapan masyarakat belum tentu didengar langsung. Misalkan ya kayak ustadz kan duduk di kursi, ada moderator, ada iklan dan lain sebagainya, kan itu mah metode seperti itu udah lama ya. Beda kalau saya dengernya di radio sambil tidur, saya di radio ustadz masa lalu sampai masa sekarang, toh akhirnya saya bisa tahu bahwa ustadz yang ada di zaman sekarang ini adalah sarwawe jeung urang gitunya, usia oge leuwih ti urang, aya nu langkung nu lebih begitu ya. Lalu divideokan, orang langsung kagum, wow. Kalau saya mungkin divideokan, saya nggak tahu. Karena saya bisa membayangkan juga, kalau saya ada di video lalu saya bergerak pakai baju muslim nanaonan. Jadi kudu kumaha ya, saya nggak tahu, saya nggak bisa ada teman diskusi dan nggak ada teman diskusinya. Ke bapak saya, ke ibu saya juga nggak bisa, maka saya ya hanya tawakal saja yang terbaik ya. Jadi hubungan saya dengan Ralinsa itu kan sebatas apa ya, sebatas orang sudah pernah menonton film di tahun 2014, lalu saya ada handphone, di foto, di upload, udah gitu saja. Kan orang lain juga banyak yang kayak gitu. Saya pun ada nonton konser juga gratis juga, karena ada jadwalnya, kelihatan pengumumannya tanggal sekian jam sekian ketika saya masih tinggal di Cimahi sendiri weh. Nunggu paling ya sejam 2 jam, nunggu dari pagi, jam segitu udah ada orangnya, artisnya ya. Siapa artisnya? Ya Mechan sama saya, sama Maya Estianti ya. Dua apa sih, lupa itu, saya jadi lupa ya namanya, dua apa ya, dua Maya, jadi saya lupa. Dua Maya iya kan, sebelumnya Ratu dan seterusnya. Sekarang nggak tahu ya, saya tidak mengetahui dunia sebenarnya, dunia musik. Tapi itu pengaruhnya juga ada kepada anak juga ya, karena anak saya juga pun meskipun masih TK ya ada pendengaran, penglihatan gitu ya. Jadi Iya Estianti dan Meichan pernah saya videokan dengan memakai handphonenya ada videonya. Cuma waktu itu kenapa saya hapus, kecuali foto sih enggak ya. Karena waktu itu saya itu berada di dalam sesuatu yang sangat menyakitkan ya memang. Saya ada keraguan harus dihapus. Hal itu godaannya adalah memang jin Karin begitu ya. Lalu saya hapus.
Padahal mungkin kata orang lain mentekuna naon. Nah itulah saya. Sampai sekarang saya masih begitu. Kenapa ya? Ada keraguan. Ya karena sifat sendiri adalah bukan sifat manusia sebetulnya. Quran kan bukan makhluk, tetapi saya menyatakan bahwa saya adalah berbicara di sini kapasitasnya adalah sebagai seorang lelaki, sebagai ayah tetap. Sampai meninggal pun ayah sebagai ayah lah. Kalau orang memanggil saya Dedi, ente nanaon Dedi, mau ayah, mau Dedi, mau pap. Ya, jadi panggilan adalah ada fikihnya ada panggilan yang menyebabkan orang menjadi senang hatinya, begitu ya. Jadi saya berbicara di sini, saya tidak berimajinasi Anda mendengarkan seperti bagaimana duduk di kursi, enggak Pak. Saya ini kalau saya berbicara, yang saya lihat realita ada monitor aja. Ada monitor Philips, ada tuh jadi merek disebutnya, ada alat-alat dan buku. Sedangkan di luar ada banyak sekali mobil-mobil yang dari sejak saya lahir saya nggak tahu jumlahnya berapa mobil yang lewat, motor yang lewat, selalu begitu, nggak ada yang kenal. Aneh ya, kaum muslimin dan muslimat di Bandung orang banyak yang mempunyai kendaraan roda 4, bila mana dihitung berarti yang mapan banyak ya. Sedangkan mudah-mudahan yang miskin kayak saya miskin sedikit kayaknya. Jadi apabila semuanya miskin juga berabe sulitnya. Jadi saya kembali lagi kepada surat Al-An'am ayat 90, bahwasanya orang mempunyai kenikmatan berbicara, menyanyi, ngobrol dan lain sebagainya adalah nikmat yang harus disyukuri. Dan saya tetap tidak tahu hari esok bagaimana bayangannya. Biasanya kalau dibayangkan begitu ya, besok hari saya duduk lagi gitu. Insya Allah duduk lagi, berbicara atau tidak enggak, kayaknya mah kalau ada orderan stempel ya saya kerjakan gitu ya. 10 tahun yang akan datang bagaimana? Ya, jawaban yang paling sederhana, wallahu a'lam, hanya Allah lah yang mengetahui perkara-perkara yang belum terjawab gitu ya. Terima kasih.